Oke baik, selamat sore buat kita semua. Kami dari CGP Angkatan 11, saya Rinaldo Nangarudu dari SMPS Santo Yohanes Birmas Mateloko. Saya Adeline Mariana Taliangai dari SDK Olabolo. Dan saya Arnoldus Buebengu dari UPTD SMP Negeri 2 Buleva. Kami akan melakukan coaching bersama dalam supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Reno. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan luar biasa baik Pak. Bagaimana kabar Pak Reno juga? Puji Tuhan juga Ibu, luar biasa sehat. Sebelum kita mulai proses coachingnya Ibu, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat dan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi agar Ibu juga paham. Yang menjadi acuan dalam penilaian yaitu saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan juga memiliki kompetensi inti coaching berupa kehadiran penuh, terlibatan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham? Sudah Pak. Oke baik Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak Ibu? Boleh Pak. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, bagi Ibu luar biasa kompetensi yang ingin Ibu capai di sini, baik dari kehadiran penuh, terlibatan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin capai, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, untuk kompetensi yang secara spesifik itu ada 2 Pak, yaitu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke baik, luar biasa jawaban Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir terkait indikator ketercapaiannya, kira-kira indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu tuju atau Ibu capai dalam proses coaching nanti? Baik Pak, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya Pak. Oke bagi Ibu, semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses dalam menggali dan menemukan solusi permasalahan coaching dengan menggunakan alur tirta dapat berjalan secara baik dan lancar. Selanjutnya saya berharap sebentar proses coachingnya, indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi dapat berjalan maksimal. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk coaching? Sudah Pak. Oke bagi Ibu, silakan melaksanakan coachingnya. Baik Pak. Baik dan luar biasa. Ibu Adeline, kabar bagaimana? Puji Tuhan baik juga Pak. Sehat Pak? Sehat Ibu. Baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Pak Aris sampaikan dalam percakapan kita ini Pak? Baik Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu Adeline, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depan. Baik. Boleh Pak Guru menceritakan sedikit permasalahan yang dihadapi? Oke, baik Ibu. Tadi ketika pembelajaran PJOK kebetulan panas, jadi saya memutuskan untuk pembelajaran itu berlangsung dalam kelas. Namun ketika saat melakukan pembelajaran dalam kelas itu, saya melihat ada 3 siswa itu saya rasa kurang semangat saat mengikuti pembelajaran di kelas bersama.
bersama saya. Baik, kalau begitu permasalahan di sini siswa yang kurang bersemangat ya Pak? Iya. Oke, apakah Pak Guru sudah mencari tahu alasan mengapa siswa tersebut tidak bersemangat dalam proses belajar? Oke, baik Ibu. Tadi ketika pembelajaran berakhir, saat istirahat tadi saya coba memanggil lagi siswa tadi yang saya lihat kurang bersemangat dan menanyakan alasannya. Ternyata Ibu, mereka tuh sepertinya jenuh dan bosan dengan metode atau gaya belajar yang saya berikan dengan model ceramah tadi Ibu. Iya, model ceramah yang Bapak gunakan sehingga mereka tidak bersemangat ya Pak ya? Iya Ibu. Kira-kira Pak Aris harapkan apa dari siswa tersebut? Oke, harapan saya tuh saya mau tuh siswa saya tuh bisa mengikuti pembelajaran PJOK itu bersama saya di kelas tuh dalam keadaan yang semangat seperti siswa-siswa yang lain. Iya, ya itu yang kita harapkan. Kita sebagai pendidik kita berharap siswa itu harus bersemangat di kelas dan tidak boleh lemah dalam pembelajaran. Kalau begitu, kira-kira apa yang Pak Aris lakukan untuk meminimalisir agar siswa tersebut bisa bersemangat? Oke, mungkin di sini saya harus bisa merubah metode saya dan strategi pembelajaran, mungkin bisa rubah yang lebih menarik dan menyenangkan biar siswa itu lebih bersemangat lagi Ibu. Iya, oke begitu. Kira-kira adakah metode yang berhasil yang sudah Bapak terapkan? Ada Ibu. Silakan Pak, metode apa saja yang Bapak sudah lakukan di kelas? Biasanya saya melakukan pembelajaran itu dengan variasi seperti membuat diskusi dalam kelompok. Selain itu juga media pembelajaran, biasanya materi itu saya sajikan dalam bentuk Canva, nanti dibantu dengan laptop, dengan LED proyektor, jadi biar siswa lebih bersemangat dengan memasukkan sedikit animasi atau video pembelajaran. Selain itu juga Ibu, saya biasanya menyisipkan ice breaking ketika melihat situasi mungkin siswa sudah mulai jenuh, biasanya saya menyisipkan ice breaking Ibu. Iya Pak, memang seperti itu. Kita sebagai pendidik kita harus lebih banyak kreatif, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang Pak Aris lakukan itu, seperti ice breaking, materi itu harus tampilkan di layar ya. Oke, ide yang sangat kreatif Pak Aris. Kira-kira dari skala 1 sampai skala 10, sekarang sudah di skala berapa Pak? Baik Ibu, menurut saya mungkin untuk sekarang mungkin skalanya masih di angka 6 Ibu. Angka 6. Oke, kalau begitu apa yang Pak Aris harapkan, skala berapa yang Pak Aris harapkan ke depannya? Mungkin harapan saya itu saya mau siswa-siswa saya itu berada di angka atau skala 8 atau 9 Ibu. Oke, luar biasa sekali Pak Aris. Keinginan yang begitu kuat dari Pak Aris. Ingin saya tanyakan lagi, kira-kira langkah apa yang Pak Aris rencanakan ke depan untuk mencapai di skala 9? Mungkin rencana yang saya yang ingin saya buat itu mungkin merubah metode atau variasi itu biar lebih menyenangkan dan menyisipkan ice breaking dalam setiap kali pembelajaran atau tetap muka Ibu. Oke, baik Pak. Rencana yang sangat bagus, luar biasa sekali. Kira-kira Pak Aris membutuhkan dukungan lain? Tentu Ibu dalam proses pembelajaran di kelas itu saya membutuhkan banyak dukungan. Yang paling pertama itu tentunya dari diri sendiri. Di sini saya harus bisa merubah mindset saya untuk merubah posisi atau zona nyaman yang saya alami saat ini. Yang kedua, tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, dari murid sendiri, dan yang paling penting juga dukungan dari orang tua juga Ibu. Iya, baik sekali, luar biasa Pak Aris. Banyak dukungan yang Pak Aris dapatkan, baik dari teman guru, kepala sekolah, orang tua, sangat luar biasa. Mantap sekali Pak Aris. Terus bagaimana dengan dukungan dari orang tua? Seperti apa Pak itu? Ya, kalau dukungan dari orang tua itu Ibu, yang saya harapkan itu biasanya orang tua kalau bisa pendidikan jangan hanya tunggu di sekolah, mungkin di rumah juga mereka bisa mengontrol anak-anak, mungkin dalam saat belajar maupun mengontrol, menanyakan pada anak apakah ada tugas yang harus diselesaikan. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik Pak Aris. Kira-kira kapan waktu yang baik yang Pak Aris lakukan komunikasi terkait dengan perkembangan siswa belajar dengan orang tua di rumah untuk mengontrol anak? Baik Ibu, biasanya pertama itu ketika waktu luang, ketika saya bisa kegiatan proses KBM di sekolah, saat perjalanan pulang biasanya saya meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua mungkin yang anaknya yang mungkin masih ada sedikit masalah. Biasanya saya mengunjungi orang tuanya untuk
sedikit sharing dan mencari tahu permasalahan yang ada di rumah. Yang kedua itu saat awal tahun pembelajaran, saat ada rapat komite, biasanya saya menyisipkan waktu untuk bertemu dengan orang tua. Dan yang ketiga itu biasanya saat akhir tahun pelajaran, saat pembagian rapor, itu adalah waktu yang menurut saya banyak sekali di situ saya bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk berikan umpan balik dan menyampaikan presentasi atau hasil belajar siswa, perkembangan belajar siswa di sekolah. Aduh, luar biasa sekali Pak Aris. Ternyata hubungan sosial antara Pak Aris dengan orang tua itu sangat dekat. Dari percakapan awal hingga saat ini, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Aris untuk melakukan rencana ini? Oke, untuk waktu yang dibutuhkan untuk rencana ini mungkin waktunya tidak lama. Mungkin yang lama itu adalah prosesnya Ibu. Karena untuk mengubah karakter atau sifat siswa itu butuh waktu yang lama, dia tidak instan Ibu, jadi membutuhkan proses yang panjang. Ya, luar biasa sekali Pak Aris. Semoga rencana yang Pak Aris harapkan itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah berdiskusi? Ya, kalau perasaan saya Ibu, setelah berdiskusi dengan Ibu ini, saya merasa senang dan lega sekali. Ternyata permasalahan yang saya hadapi ternyata ada solusinya Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira apa yang Pak Aris simpulkan dari percakapan ini? Kalau yang saya dapat simpulkan dari percakapan ini, memang setiap masalah atau persoalan yang dihadapi tentunya pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Intinya di sini kita jangan berdiam diri, kita harus bisa berbagi, sharing. Mungkin dengan berbagi itu kita bisa mendapat solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Memang seperti itu ya Pak Aris ya. Ketika kita mendapatkan permasalahan, kita ingin cepat-cepat untuk mendapatkan solusi sehingga kita bisa lega dengan masalah yang kita hadapi. Baik Pak Aris, kalau begitu terima kasih sudah luangkan waktu untuk duduk bersama berdiskusi mengenai permasalahan ini. Terima kasih juga Ibu sudah setia mendengarkan setiap permasalahan. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu tadi bersama coachingnya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ke Ibu, apakah Ibu sudah lakukan proses coaching tadi dan juga indikator apa yang sudah tercapai dalam pelaksanaan coaching? Ya, baik Pak. Di coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta. Yang pertama itu menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi Pak. Oke, baik Ibu. Apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang saya amati juga, di mana prinsip coaching kemitraan sudah Ibu lakukan. Saya melihat ada kesetaraan dari Ibu sebagai coach dengan coaching dalam berdialog, dan juga kompetensi inti coaching berupa keterlibatan aktif Ibu tadi sudah baik, di mana Ibu mampu membangun komunikasi dua arah. Ibu tidak monoton saja, kemudian Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu mampu menggali atau memancing si coach ini untuk menemukan solusinya dalam merancang coaching untuk membuat suatu komitmen kegiatan tindak lanjut ke depannya. Baik Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari saya, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi ketika akan melaksanakan coaching? Baik Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh Pak. Itu yang kedepannya akan saya kembangkan lagi Pak. Oke, baik Ibu, berkaitan dengan kompetensi ingin Ibu kembangkan dengan kehadiran penuh ini berupa present dari harapan Ibu ya, agar dapat dikembangkan sebaik mungkin. Saya juga berharap kedepannya Ibu akan lebih berkembang dalam pelayanan sebagai coaching. Sekian dan terima kasih Ibu. Itu saja hasil observasi kita ketika Ibu melakukan coaching. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Tiga. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Ibu Adeline. Apa kabar Pak Aris? Kabar baik Ibu Adeline, apa kabar? Puji Tuhan baik juga Pak Aris. Apakah sehat?
Sehat Ibu. Oke, kalau begitu pada kesempatan ini kita akan berdiskusi beberapa poin penting terkait pelaksanaan coaching nanti. Apakah Pak Aris sudah siap untuk melakukannya? Sudah siap. Oke, baik Pak Aris. Nah, terkait pelaksanaan coaching nantinya akan ada rubrik penilaian yang mana pada saat coaching, coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Baik Ibu. Kemudian cara Pak Aris memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan jangan lupa memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya Pak Aris ya. Siap Ibu. Kalau begitu pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Aris, kompetensi coaching apa yang nanti Pak Aris kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nantinya itu yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengar atau menyimak secara aktif, dan yang ketiga itu tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kalau begitu saya ingin mengkonfirmasi lagi untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Pak Aris mau kembangkan nanti? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2, yaitu mendengar atau menyimak secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Aris, indikator mana yang Pak Aris ingin kembangkan nanti dalam proses coaching? Ya, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Oke, Pak Aris. Kalau begitu, Pak Aris sudah siap untuk melakukan coaching? Sudah siap. Oke, demikianlah observasi kita kali ini. Silakan Pak Aris melakukan coaching terhadap coaching nanti. Siap. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pak Aris. Selamat sore Pak Reno. Selamat sore Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Gimana Pak Aris? Puji Tuhan, kabar baik juga. Begini Pak Reno, di sore hari ini kita akan bertukar pikiran bersama. Kira-kira apa yang ingin Pak Guru inginkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Oke baik Pak Guru, terima kasih. Yang ingin saya capai di percakapan kita sore hari ini itu bagaimana Pak Aris membantu saya untuk menemukan kesulitan dalam mencari solusi untuk pemecahan kesulitan mengatur waktu. Jadi masalahnya tentang mengatur waktu atau manajemen waktu ya Pak Reno. Oke, kalau gitu bolehkah mungkin Pak Guru bisa menceritakan sedikit tentang permasalahan yang dihadapi terkait dengan manajemen waktu? Oke baik Pak Guru, saat ini di sekolah kami ada banyak kegiatan, ada persiapan untuk ulang sekolah, PESFA, kemudian akreditasi sekolah, terus selain itu juga mengikuti dengan kegiatan tambahan calon guru penggerak ini, terus di mana juga saya sebagai kepala keluarga harus bisa membagi waktu buat keluarga saya. Ya, memang manajemen waktu ini sangat krusial bagi kita. Bagaimana di satu sisi kita sebagai guru yang diharapkan di sekolah, terus itu kita mengatur waktu juga, mengikuti kegiatan lain seperti guru penggerak yang sudah Pak Guru sampaikan, dan mengatur waktu ketika di rumah sebagai kepala keluarga. Kira-kira apa yang Pak Guru harapkan ya, terhadap atau masalah dengan manajemen waktu? Yang saya harapkan sekiranya saya mampu untuk mengatur atau memanage waktu secara baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya alami baik di sekolah maupun di rumah dapat berjalan baik. Kira-kira apa yang akan Pak Guru lakukan untuk meminimalisir terkait dengan manajemen waktu? Untuk meminimalisir dalam hal manajemen waktu ini, saya akan lebih memprioritaskan hal-hal mana, kegiatan-kegiatan mana yang saya dahulukan tanpa menyampingkan kegiatan-kegiatan lain. Semuanya sama-sama penting, tapi ada hal-hal mana yang saya lebih fokus atau dahulukan kegiatan tersebut. Luar biasa Pak Guru. Tapi harus fokus prioritas yang mana yang didahulukan. Kira-kira ada cara mungkin yang sudah Pak Guru nih lakukan sudah berhasil
dalam mengatur atau manajemen waktu? Sejauh ini cara yang saya lakukan sudah berhasil dengan memprioritaskan kegiatan mana yang saya dahulukan. Walaupun di samping itu ada kegiatan lain juga yang sempat tercecer, tertunda. Mungkin itu saja Pak Guru. Luar biasa. Kalau kita rating sekarang Pak Guru, mungkin tadi yang kira-kira cara yang sudah Pak Guru buat tadi, kira-kira kalau kita rating sekarang dari angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Guru sekarang sudah berada di angka berapa? Kalau dibuat rating dari beberapa kegiatan ini dan pengalaman ini dari angka 1 sampai 10 mungkin di kisaran 7. Kisaran 7. Kira-kira mungkin rencana ke depan mungkin Pak Guru mau naik atau tetap di 7 atau mau naik lagi? Kalau mau naik kira-kira mau di angka berapa? Kalau mau ya pasti saya akan menaikkan ratingnya ya, sampai di 9 lah. Ya, luar biasa keinginan yang begitu kuat dari Pak Guru untuk menaikkan rating terkait dengan bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Guru lakukan terkait untuk mencapai target itu naik ratingnya sampai di angka 9 dari Pak Guru? Oke baik, untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan agar semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Yang pertama mungkin saya akan memprioritaskan kegiatan mana yang saya dahulukan. Contoh di sekolah, mungkin saya akan lebih fokus pada selain kegiatan KBM, saya akan fokus pada kegiatan akreditasi, terus persiapan pesta sekolah, itu yang saya akan dahulukan. Kemudian nanti ketika pulang dari sekolah di rumah, saya akan fokus ke keluarga. Setelah kegiatan di keluarga selesai, maka saya akan lanjutkan dengan kegiatan guru penggerak ini. Luar biasa, rencana yang sangat bagus. Bagaimana Pak Guru membagi waktu antara di sekolah dengan KBM, akreditasi, pesta sekolah dan sebagainya. Sedangkan di rumah fokus dengan keluarga, dengan anak-anak di rumah, dan sebagai tambahan lain itu menjadi calon guru penggerak. Luar biasa. Kira-kira demi mewujudkan, demi tersuksesnya rencana yang Pak Guru inginkan ini, kira-kira Pak Guru membutuhkan dukungan dari siapa saja? Yang pastinya untuk menyukseskan kegiatan ini, saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat untuk di sekolah, dan di rumah saya membutuhkan dari istri. Luar biasa, memang dari rekan sejawat dan dari istri itu memang dukungan yang sangat krusial, apalagi kita menghadapi situasi yang saat ini dialami oleh Pak Reno. Mungkin selain dukungan dari rekan sejawat dan dari istri, mungkin ada dukungan lain lagi. Oke baik, untuk dukungan lain yang pastinya saya butuh dukungan pimpinan sekolah, itu kepala sekolah, di mana saya harus mampu membangun komunikasi yang baik sehingga kegiatan saya ini secara relevan boleh berjalan dengan baik juga tanpa hambatan berarti. Ya memang betul, perlu dukungan juga itu rekan sejawat, istri, dan kepala sekolah itu memang sangat penting. Dari segi mana saja terkait dengan kita guru, memang dukungan-dukungan itu sangat penting. Kira-kira Pak Guru, komitmen seperti apa yang akan Pak Guru buat ke depan agar dapat berhasil? Oke baik, untuk komitmennya pastinya saya akan membuat jadwal, sekaligus lebih memprioritaskan kegiatan mana yang saya prioritaskan untuk menyelesaikan. Dan permasalahan ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan satu persatu, tidak berjalan sekali tapi step by step. Ya, memang dia tidak bisa instan satu-satu. Ya. Oke baik Pak Guru, semoga rencana Pak Guru itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Guru setelah kita berdiskusi? Oke baik, perasaannya yang pastinya saya merasa senang. Bagaimana Pak Ari sudah membantu saya untuk menemukan solusi, dan saya itu saja. Ya, memang luar biasa memang. Kalau mau mencapai solusi kita harus banyak berbagi. Kira-kira apa yang bisa Pak Guru simpulkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Oke baik, yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita sore hari ini bahwa untuk menggapai itu semua dibutuhkan pengorbanan maupun niat yang begitu gigih, karena konsisten dalam menjaga kestabilan untuk menyelesaikan tugas kita itu secara baik dan benar. Luar biasa Pak Guru, mungkin diskusi kita pada sore hari ini sampai di sini. Tapi kalau ke depan mungkin ada
permasalahan yang mau diselesaikan, mungkin kita bisa cari waktu untuk kita diskusi bersama untuk mencari solusi untuk permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu saja Pak Guru, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk membantu saya. Sama-sama Pak Guru. Sore Pak Aris. Selamat sore Ibu Adeline. Tadi Pak Aris sudah melakukan coaching bersama Pak Renol. Sebelum menutup, saya akan menanyakan pertanyaan pasca diobservasi ini. Oke, pertanyaannya, apa yang sudah Pak Renol lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan tahapan alur cerita seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Guru, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, proses alur ceritanya sudah sesuai dan Pak sudah mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coaching sehingga dapat menemukan permasalahan yang dihadapi, sudah menerapkan prinsip coaching. Baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri supervisi akademik ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aris kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan selesai dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi lebih mendalam terkait dengan alur tirta dalam proses coaching dan meningkatkan tingkat kesadaran penuh dalam melakukan proses coaching. Baik Pak Guru, semoga kedepannya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Demikian observasi kita hari ini, saya tutup. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Ibu. Berbahaya juga Pak Renol. Baik Pak Renol, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait beberapa poin tentang pelaksanaan coaching sebentar. Apakah Pak Renol sudah siap untuk kita mulai? Siap. Baik Pak Renol, terkait pelaksanaan coaching nantinya akan ada rubrik penilaian, di mana pada saat coaching nantinya coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian di samping itu juga bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana? Siap. Oke, sebelum lanjut ada beberapa pertanyaan Pak Renol. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Guru kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Pak Aris. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Guru kembangkan lebih spesifik saat di observasi nanti? Oke, dari kedua kompetensi tadi yang ingin saya lebih spesifik yaitu pada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Oke, pertanyaan terakhir, indikator mana yang ingin Pak Guru kembangkan dalam proses coaching nanti? Kemudian indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam saat coaching tadi, yang pertama saya mampu menggunakan alur tirta secara baik, dan kedua saya mampu memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diinginkan. Oke, demikian observasi kita sore hari ini. Silakan Pak Guru melakukan coaching terhadap coaching. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru rencanakan tadi. Mungkin itu saja proses observasi kita sore hari ini. Siap, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak Guru. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan baik sekali Pak. Bagaimana kabar Pak Renol? Puji Tuhan juga Ibu, luar biasa baik. Di sore hari ini kita akan bertukar pikiran secara bersama ya Bu. Ya. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore hari ini apa?
Baik Pak, saya akhir ini merasa sangat resah dengan kondisi di lingkungan sekolah ini Pak, karena banyak sampah-sampah plastik, kulit-kulit permen, botol minuman yang berserakan di area lingkungan sekolah Pak. Oh baik Ibu, apakah Ibu sudah mencari tahu alasan kenapa sampah-sampah ini dapat berserakan di lingkungan sekolah maupun di kelas ini? Untuk alasannya sampah sampai berserakan ini Pak, karena di lingkungan sekolah kami ini tidak ada tempat sampah Pak, dan tingkat kepedulian anak itu masih kurang sehingga sampah itu dibuang sembarang saja Pak. Oke baik, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari siswa ini sehingga kepedulian mereka akan kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya ini boleh baik? Oke, baik Pak. Yang saya harapkan itu anak-anak memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Terus bagaimana dengan kami guru itu mensosialisasikan tentang penggunaan sampah Pak. Oke baik Ibu, dari solusi ini Ibu sudah berikan ini, kira-kira ratingnya dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, tingkat keberhasilan yang sudah Ibu lakukan kemarin-kemarin kira-kira sudah berada di angka berapa Ibu? Kalau untuk saat ini masih di rating 6 Pak. Oke baik, kira-kira rencana Ibu agar ranking ini bisa naik, kira-kira apa akan Ibu lakukan ke depan? Yang akan saya lakukan ke depan, saya akan mensosialisasikan kepada peserta didik saya tentang penggunaan sampah. Terus yang kedua, saya akan mengusulkan ke rekan sejawat untuk mengadakan tempat sampah Pak. Oke baik Ibu, luar biasa perencanaan Ibu lakukan ini. Kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja Ibu agar rencana yang Ibu sudah siapkan ini dapat berjalan secara baik? Untuk dukungan ini tentu saja dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Oke baik, selain kepala sekolah dengan rekan sejawat, apakah Ibu membutuhkan dukungan lain? Kalau untuk dukungan lain itu dari peserta didik Pak. Oke baik. Kira-kira kapan Ibu waktu yang Ibu siapkan yang sudah Ibu rencanakan tadi, sekiranya kegiatan boleh berjalan dengan baik Ibu? Ya baik Pak, untuk waktunya itu membutuhkan waktu 1 bulan ke depan Pak, karena kami sekarang masih menyusun modul proyek kelima mengenai tempat sampah Pak. Oke baik Ibu, sekiranya rencana yang sudah Ibu siapkan yang waktu sebulan ini ke depan berjalan dengan lancar. Ya Pak. Lalu kira-kira apa perasaan Ibu setelah kita berdiskusi di sore hari ini? Saya merasa lega, merasa senang karena saya sudah menyampaikan permasalahan ini sehingga saya bisa menemukan solusinya Pak. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita di sore hari ini? Untuk saya simpulkan dari proses diskusi ini, bagaimana dengan sampah, kiranya sampah itu bisa dibuang ke tempat sampah, terus tingkat kepedulian siswa itu harus lebih ditingkatkan Pak. Oke baik Ibu, saya harap apa sudah Ibu rencanakan dan berjalan dengan baik, dan diskusi kita di sore hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada perubahan kapan-kapan baru kita bisa berdiskusi lagi. Baik Pak. Baik Ibu, sekian dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Reno. Selamat sore Pak Aris. Ya, tadi Pak Reno sudah melakukan coaching bersama Ibu Adeline. Namun sebelum menutup kegiatan kita pada sore hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Guru lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan ketercapaian yang diinginkan? Oke baik Pak Aris, di coaching tadi saya sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur kita di mana menaikkan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya gali dari coaching, dan coach ini mampu menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak Guru, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Pak Guru sudah melakukan alur tirta sesuai dengan yang Pak Guru gali potensi dan memberikan pertanyaan. Selain itu juga Pak Guru sudah melakukan prinsip coaching seperti kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, habis itu pertanyaan berbobot sudah baik.
Pak Guru juga sudah melakukan prinsip coaching seperti kemitraan, memaksimalkan potensi itu dengan baik. Yang berikut kira-kira sebelum kita mengakhiri supervisi akademi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Areno kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan Tirta tadi yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, baik, luar biasa sekali. Semoga kedepannya dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Ya, Pak Reno. Baik Pak. Demikian observasi kita pada sore hari ini. Saya tutup, kiranya bermanfaat bagi kita dan kedepannya kita bisa melakukan hal-hal yang menyangkut coaching itu lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu saja. Sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.